Hello guys, selamat datang di Pendo Channel. Di video kali ini, kita akan merekap alur cerita film dari film Real Steel. Film ini bercerita tentang pertarungan tinju robot yang dikendalikan dengan remote di masa depan karena petinju manusia sudah tergantikan perannya. Dirilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Swan Levy dan dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Charlie, Dakota Goyo sebagai Max, dan Evangeline Lilly sebagai Bailey. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke filmnya. Di suatu siang di pekan raya, seorang pria terbangun dari tidur di dalam sebuah truk karena suara telepon. Pria itu bernama Charlie. Charlie ditelepon oleh Bill karena Charlie masih mempunyai hutang kepada Bill. Ia kemudian didatangi oleh 3 orang anak perempuan yang ingin melihat Ambus. Ambus adalah robot petarung yang dimiliki Charlie. Tanpa pikir panjang, Charlie langsung mengeluarkan Ambus lalu memperlihatkannya kepada 3 anak itu dan mengatakan bahwa Ambus akan bertarung melawan seekor banteng. Salah satu dari 3 anak itu meminta kepada Charlie untuk berfoto bersama Ambus. Namun, Charlie hanya akan membiarkan mereka berfoto dengan membayar $5. Ketiga anak itu pun kesal dan pergi meninggalkan Charlie. Di arena pertarungan, Charlie bertemu dengan teman lamanya Ricky. Ricky adalah seorang pemotor pertarungan antara robot dan banteng. Charlie pun bertaruh $20.000 dengan Ricky apabila Ambus bisa mengalahkan banteng. Charlie akan mendapatkan semua uangnya, namun apabila banteng yang menang, Charlie tidak boleh kabur karena Ricky tahu bahwa Charlie saat itu tidak memiliki uang. Pertarungan pun dimulai antara Ambus dan banteng. Ambus sempat unggul di awal karena dapat memukul banteng dan berhasil menjatuhkannya. Namun karena Charlie terlalu sombong dan kebanyakan bergaya, ia tidak tahu bahwa banteng bangkit lagi dan menyerang Ambus dari belakang, yang membuat Charlie panik hingga salah satu kaki Ambus putus. Charlie langsung meminta Ricky untuk menghentikan pertarungan dan tentu saja Ricky menolaknya. Dengan tersisa satu kaki Ambus, masih bertarung namun banteng sangat mudah menghancurkannya. Setelah pertarungan selesai, Charlie didatangi oleh 2 orang yang memberikan informasi bahwa mantan pacarnya baru saja meninggal. Dan Charlie diminta untuk datang ke sidang hak asuh putranya yang bernama Max. Charlie pun langsung bergegas pergi dan meninggalkan Ricky yang kesal karena ditipu. Keesokan harinya, di ruang sidang, di sana sudah ada Debra dan suaminya Marvin. Debra adalah adik dari mantan pacar Charlie yang sangat ingin mengadopsi Max. Karena Charlie tahu suami Debra adalah orang kaya, Charlie pun meminta kepada Marvin jika ingin mengadopsi Max. Charlie meminta uang $100. Tentu saja, Marvin mengiyakannya. Marvin dan istrinya menitipkan Max kepada Charlie selama beberapa bulan karena mereka akan pergi ke luar negeri. Ia juga memberikan uang $50 kepada Charlie sebagai uang muka dan memberikan sisanya jika mereka sudah datang. Charlie lalu pergi ke sasana milik pacarnya yaitu Bailey dan langsung memesan robot baru dengan uang yang diberikan oleh Marvin. Tak lama berselang, Marvin datang bersama Max lalu menitipkannya kepada Charlie. Robot yang baru saja dibeli oleh Charlie akhirnya datang. Robot itu bernama Noisy Boy. Charlie, Max dan Bailey langsung menghidupkan robot itu dan Charlie mencoba kontrol suara namun tidak berhasil dan sempat mengira bahwa robot itu rusak. Hingga akhirnya Max mencoba menggunakan bahasa Jepang dan ternyata berhasil.
Bailey langsung merubah kontrol bahasa dari bahasa awalnya bahasa Jepang ke bahasa Inggris. Karena Charlie merasa robot itu sudah siap untuk bertarung, Charlie langsung memasukkannya ke truk untuk membawanya bertarung. Max yang ingin juga melihat Noisy Boy bertarung meminta kepada Charlie untuk mengajaknya, namun Charlie menolak. Max lalu mengancam menjatuhkan kunci truk Charlie ke dalam selokan. Karena tidak ada pilihan lain, Charlie akhirnya mengajak Max untuk ikut ke pertarungan Noisy Boy. Setelah sampai di tempat pertarungan robot, Charlie menemui promotor pertarungan, tetapi promotor pertarungan itu menyarankan Charlie untuk bertarung dengan robot yang taruhannya kecil terlebih dahulu. Charlie yang merasa Noisy Boy sangat hebat meminta kepada promotor pertarungan untuk memberikannya lawan dengan taruhan yang besar yaitu $50. Lalu, promotor pertarungan memutuskan perbandingan antara Noisy Boy dengan King Midas. Kedua robot pun masuk ke dalam ring dan memulai pertarungan. Pertarungan berlangsung sangat seru. Noisy Boy berhasil melakukan beberapa combo pukulan kepada Midas. Lalu Midas membalasnya dengan pukulan keras kepada perut Noisy Boy hingga Noisy Boy tidak bisa bergerak. Midas memanfaatkan momen itu untuk menyerang Noisy Boy secara membabi buta hingga membuat tangan kanan Noisy Boy putus. Karena hanya memiliki satu tangan, Noisy Boy pun tidak bisa berbuat banyak. Lalu Midas mengakhiri pertandingan itu dengan menguppercut kepala Noisy Boy hingga putus. Saat perjalanan pulang, Charlie mengajak Max menyelinap masuk ke tempat rongsokan robot untuk mencari suku cadang agar bisa memperbaiki Noisy Boy. Lalu tanpa sengaja, Max jatuh terperosot ke tebing yang membuat ia tersangkut di tangan sebuah robot yang terkubur di dalam tanah. Setelah Max berhasil naik dengan bantuan Charlie, Max penasaran dengan robot yang menyelamatkan nyawanya itu. Lalu Max menggali tanah yang menggubur robot itu dan meminta Charlie untuk membantunya mengangkat robot itu. Charlie yang masih kesal dengan Max menyuruh untuk membawa robot itu sendiri. Lalu Charlie pergi meninggalkan Max. Di pagi harinya, Max datang menemui Charlie dengan membawa robot yang ia gali tadi malam, lalu membawanya ke Sasana. Di Sasana, Bailey mengatakan bahwa robot itu adalah rongsokan karena merupakan robot generasi kedua yang termasuk robot lama. Bailey lalu memasukkan tenaga ke robot itu dan berhasil menghidupkannya. Max lalu membersihkan robotnya itu dan melihat tulisan pada dada robot yang bertuliskan Atom. Max lalu menyimpulkan bahwa robotnya itu adalah Atom. Max lalu meminta kepada Charlie untuk mengajak Atom bertarung, di mana Bailey langsung menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Atom adalah robot yang diciptakan untuk latihan karena Atom memiliki fitur yang dapat meniru gerakan orang yang mengendalikannya. Di malam hari, Max diam-diam menghidupkan Atom, lalu mengajaknya berlari berkeliling di sekitar kota, dan Max menyadari bahwa Atom adalah robot yang berbeda dari robot lainnya karena Atom memiliki kesadaran layaknya manusia. Keesokan paginya, Max bertanya kepada Bailey mengenai ayahnya. Bailey lalu menunjukkan beberapa artikel tentang pertarungan tinju Charlie di masa lalu, yang dimana itu adalah masa-masa emas bagi Charlie dan Bailey. Charlie lalu datang dan mengatakan bahwa itu adalah masa lalu karena kini profesi tinju sudah digantikan oleh robot. Charlie lalu menyuruh Max untuk segera bersiap-siap
karena ia akan mengajaknya pergi ke Atlanta untuk mencari rekan dan juga robot yang baru. Di malam harinya, mereka pun berangkat menuju Atlanta. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di arena WRB yang pada saat itu sedang ramai karena ada pertarungan yang melibatkan juara dunia tinju robot yaitu Zeus. Charlie lalu mengajak Max masuk dan menyuruh Max untuk menunggu selagi ia pergi menemui Finn temannya. Max menunggu di jalan tepat di mana rombongan Zeus yang dimiliki oleh Varen Lenkova dan Masindo akan melintas. Tentu saja Max sangat terpukau ketika melihat Zeus yang besar dan keren itu melintas. Salah satu stafnya memberikan Max kain yang bertuliskan Zeus. Di tempat lain, Charlie bertemu dengan temannya Finn dan berusaha menjual Atom kepadanya. Namun Finn menolak dan memberikan saran kepada Charlie untuk mempertarungkan robotnya itu di tempat yang bernama The Zoo, tempat pertarungan robot liar. Charlie lalu memberitahu Max bahwa Atom akan dibawa ke The Zoo besok. Keesokan paginya, Charlie bangun dan melihat Max sudah berada di luar berlatih bersama Atom, karena Max sangat antusias dengan pertarungan pertamanya itu. Setelah mereka sampai di The Zoo, mereka bertemu Kingpin, pemilik robot yang diberi nama Metro. Lalu menantangnya dengan taruhan $1.000 jika Atom bisa bertahan melawan Metro dan tidak hancur selama 1 ronde. Namun jika Atom kalah, Kingpin akan mengambil Atom dari Max. Max pun setuju dan pertarungan pun dimulai. Metro berhasil mengunci dan melakukan pukulan ke Atom. Namun Atom belum memberikan perlawanan dan hanya menghindar serangan Metro. Hingga setengah ronde berjalan, namun Atom masih belum melakukan serangan. Metro terus memukulnya bertubi-tubi. Atom sempat jatuh, namun kembali bangkit dan melawan Metro di detik-detik terakhir. Hingga ronde pun berakhir dan Atom masih tetap bertahan. Kingpin lalu turun dan berbicara kepada Max untuk menantangnya melakukan ronde kedua yang dimana ia akan mengadakan taruhannya. Charlie yang sudah sangat takut akan kekalahan Atom menolak, namun Max mengiyakannya. Lalu ronde kedua pun dimulai. Saat Metro baru saja akan melakukan serangan, Atom berhasil menghindar lalu memukul kepala Metro yang membuat sistemnya rusak hingga Metro pun konslet dan terbakar. Ronde 2 pun berhasil Max selesaikan dengan sangat singkat. Kingpin dengan sangat kecewa memberikan uangnya dan Charlie ditemui oleh orang yang akan memberikannya pertarungan pada Sabtu malam dengan taruhan $7. Tanpa pikir panjang, Charlie pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Max kembali berlatih bersama Atom menggunakan mode peniru. Saat Max mendengarkan musik, Max pun bergoyang dan melihat Atom mengikutinya. Lalu Max pun melakukan gerakan-gerakan dance yang diikuti oleh Atom. Charlie lalu datang menemui Max dan Max memberitahu bahwa ia telah memindahkan kontrol suara Noisy dan memasangkannya ke Atom. Max juga meminta kepada Charlie untuk mengajari Atom beberapa gerakan tinju pada saat ia masih menjadi petinju profesional dulu. Namun Charlie menolaknya. Charlie yang tadi melihat gerakan dance Max lalu menyuruh Max untuk melakukannya di pertandingan Sabtu nanti, karena Charlie melihat itu sangat keren. Namun, Max memberikan satu syarat kepada Charlie, yaitu mengajari Atom gerakan-gerakan tinju. Charlie pun menyetujuinya. Atom terus-menerus menang di setiap pertarungan yang membuat Charlie dan Max mendapatkan banyak uang, dan Atom menjadi sangat terkenal, hingga mereka didatangi oleh seseorang yang mengundangnya untuk bertanding di arena Liga Pertarungan Robot di WRB, tempat di mana sang juara dunia Zeus bertanding. Atom akan dipertemukan dengan robot yang bernama Twin City. Hari pertandingan pun tiba. Lalu, pada saat Max dan Charlie mempersiapkan Atom untuk bertanding, mereka ditemui oleh salah satu staf dari Varen Lenkova dan memintanya untuk bertemu di ruang Zeus. Di sana, Varen Lenkova
mengatakan bahwa ia membeli Atom untuk menjadikannya robot latihan untuk Zeus dengan harga yang sangat fantastis, yaitu $200. Charlie tentu saja setuju, namun lagi-lagi Max tidak menyetujuinya dan mengatakan bahwa Atom tidak dijual. Pertandingan antara Atom dan Twin City pun dimulai. Twin City memasuki arena dengan sangat keren, sementara Atom memasuki arena dengan tarian yang dikendalikan oleh Max. Tarian itu membuat semua orang yang menonton menjadi bersemangat. Setelahnya Charlie menyuruh Max untuk berdoa karena lawannya kali ini bukanlah robot yang gampangan dikalahkan. Setelah mereka mulai pertarungan, Twin City berhasil memukul Atom bertubi-tubi dan hal ini dimanfaatkan oleh Charlie untuk mencari kelemahan Twin City. Karena dulunya ia adalah seorang petinju profesional, ia pun berhasil menemukan kelemahannya dan berbalik menyerang hingga membuat Twin City mengalami kegagalan sistem dan tak bisa berbuat banyak. Atom kemudian menaklukkan serangan uppercut yang sangat keras sampai-sampai membuat Twin City tumbang dan tak bisa bangkit lagi. Saat pembawa acara sedang berbicara di depan Max merebut mikrofonnya di depan banyak wartawan yang sedang meliputnya, lalu menantang Zeus untuk bertanding melawan Atom di pertandingan berikutnya. Varan Lenkova yang melihatnya merasa sangat kesal kepada Max. Setelah pertandingan selesai, Max dan Charlie kemudian didatangi oleh Ricky di belakang arena. Ricky mendatangi Charlie untuk menuntaskan apa yang telah ia janjikan dulu. Karena Charlie berjanji jika ia kabur, maka Ricky akan menghajarnya habis-habisan. Charlie dan Max lalu mencoba kabur, namun berhasil ditangkap oleh anak-anak buah Ricky. Ricky lalu datang dan menghajar Charlie hingga babak belur. Karena tujuannya sudah terpenuhi, Ricky akhirnya pergi meninggalkan Charlie dan Max sangat kesakitan. Keesokan harinya, Charlie menghubungi Marvin yang sudah datang dari luar negeri, lalu mengembalikan Max karena ia merasa mengajak Max berada di sisinya sangat membahayakan nyawanya Max. Max yang kesal dengan keputusan Charlie lalu pergi dengan perasaan marah bersama paman dan bibinya itu. Charlie lalu pergi ke sasana tinju untuk menemui Bailey dan menceritakan semua yang terjadi. Bailey lalu memberitahu Charlie bahwa Max sangat mengidolakan dirinya, sama seperti Bailey yang sangat mengidolakan ayahnya yang sudah tiada. Bailey juga mengatakan kepada Charlie bahwa ia adalah orang tua yang sangat baik bagi Max. Setelah mendengar semua nasihat Bailey, beberapa hari setelahnya, Charlie pergi ke rumah Marvin untuk menemui Max dan meminta maaf. Charlie lalu kembali meminta kepada Debra untuk mengizinkan Max ikut bersamanya satu malam saja ke pertandingan antara Atom melawan Zeus. Dengan berat hati, Debra pun mengizinkan dan Max kembali tersenyum senang. Malam harinya, pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Atom melawan Zeus pun dimulai. Atom memasuki arena dan disambut dengan sorakan penggemarnya. Bailey juga nampak hadir di sana menyaksikan pertarungan. Tak lama berselang, Zeus memasuki arena dengan gayanya yang sangat keren. Pertandingan 5 ronde pun dimulai. Atom berhasil dijatuhkan hanya dengan satu pukulan dari Zeus. Namun, Atom kembali bangkit dan melanjutkan pertarungannya. Singkat cerita, ronde pertama pun berakhir dan Atom masih bertahan. Ronde kedua dimulai, pertandingan masih didominasi oleh serangan Zeus. Tetapi, Atom lagi-lagi masih bisa bertahan. Kemudian, di ronde keempat, Zeus melakukan pukulan keras ke Atom yang membuat sistem pengendali suaranya rusak. Dan Atom tidak bisa melawan serangan dari Zeus. Namun untungnya, ronde keempat berakhir dengan Atom masih bertahan. Di ronde kelima, Max menyuruh Charlie
untuk mengaktifkan mode peniru dan membiarkan Atom mengikuti gerakannya. Charlie sempat menolak, lalu Max meyakinkannya bahwa Atom bisa menang melawan Zeus dengan bantuannya. Akhirnya Charlie menyetujuinya dan mengendalikan Atom lewat gerakannya di luar ring. Pada saat Zeus melambat karena tenaganya berkurang, Charlie lalu berhasil membalas serangan Zeus bertubi-tubi. Masido yang kesal lalu mengusir anak buahnya dan mengambil alih kontrol Zeus. Namun hal itu sia-sia karena Charlie berhasil menjatuhkan Zeus untuk pertama kalinya. Zeus kembali bangkit dan Atom kembali mengajarnya hingga bel pertandingan berbunyi dan pertandingan pun selesai. Setelahnya, juri menghitung hasil pertandingan dan pertandingan ini dimenangkan oleh Zeus. Tetapi itu bukan masalah bagi Charlie dan Max karena di pertandingan ini Atom sudah tampil dengan sangat luar biasa meskipun kalah. Atom kini menjadi idola banyak orang. Max selalu memeluk Charlie karena ia bangga memiliki ayah seperti Charlie. Dan film ini pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Real Steel. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komen di bawah untuk memberikan saran film apa yang akan kita rekam. Saya Pendo Channel, tetaplah berada di alur yang benar.